Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu bagi kami ya Tuhan, yang senantiasa memelihara hidup kami hingga pada saat ini. Tuntun kami Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga firman-Mu berkuasa atas hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yakobus 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Sikka ni ima niad dohono muna molo nalomo rohani Tuhani. Angolu mahami jala bahinon nami maon dohotan. Jadilah sesuai kehendak Tuhan. Mempunyai tujuan atau target adalah baik, tetapi target kita dapat mengecewakan bila kita tidak menyertakan Allah di dalamnya. Sia-sialah kita membuat rencana seakan-akan Allah tidak ada, sebab masa depan ada dalam tangannya. Permulaan dari suatu rencana yang baik ialah bertanya. Misalnya, apakah yang aku ingin lakukan 10 tahun dari sekarang? 1 tahun dari sekarang? Esok? Bagaimana reaksiku seandainya Allah campur tangan dan mengubah rencanaku? Jika dapat merencanakan ke depan, kita dapat merencanakan ke depan. Tetapi kita jangan terikat padanya. Jika kita mengutamakan keinginan Allah dalam perencanaan kita, Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Amsal 16 ayat 9 mengatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Atau kita juga mendengarkan perkataan, manusia yang berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Sahabat yang baik hati, dalam setiap perencanaan kita, hendaknya kita memohon supaya atas segala sesuatunya, supaya kehendak Tuhanlah yang mengizinkan kita melakukan segala perencanaan tersebut. Dalam membuat suatu perencanaan, ingin melakukan ini dan itu, sejak awal libatkan Tuhan di dalamnya. Bukan hanya sekedar laporan supaya Tuhan memberkati dan menyetujui perencanaan kita. Sebab tidak sedikit orang membuat perencanaan terlebih dahulu kemudian memohon supaya Tuhan memberkatinya. Seperti seolah-olah menyodorkan proposal untuk ditandatangani dan disetujui. Hal yang kita kerjakan adalah sejak awal kita memikirkan suatu hal, kita telah melibatkan campur tangan Tuhan di dalamnya dan memohon agar Tuhan berkenan atas setiap rencana kita. Tentu dalam sebuah perencanaan kita memiliki banyak opsi atau pilihan dengan berbagai pertimbangan. Tentukanlah pilihanmu dengan tuntunan Tuhan. Biarlah ketika kita hendak melakukan perencanaan kita, memiliki pertimbangan yang terbesar adalah kehendak Tuhan dan perkenanan Tuhan yang terjadi melalui hal yang kita kerjakan. Itu hal yang utama dalam setiap perencanaan kita. Sebab jika kita mencari kehendak dan perkenanan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, tentu itu akan mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Tetapi jika kita hanya memaksakan kehendak dan keinginan kita, maka kita kemungkinan hanya akan merasakan kekecewaan dan tidak akan pernah puas dengan apa yang sudah dapat kita kerjakan. Melibatkan campur tangan Tuhan sepenuhnya dalam setiap perencanaan kita, menolong kita sendiri dapat melakukan banyak hal dalam hidup kita. Dan tentunya di dalamnya kita akan terdorong untuk bersyukur atas setiap rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kita,
adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan Allah menolong kita menggunakan setiap hal yang ada pada kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Mohonkanlah supaya kehendak Tuhan yang terjadi atas setiap perencanaan dan setiap hal yang kita lakukan dalam hidup ini. Dan kehendak Tuhanlah yang mengizinkan kita melakukan segala hal yang kita kerjakan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa melakukan kehendak Tuhan, dan kami memohon supaya kehendak-Mu lah yang mengizinkan kami melakukan segala sesuatu yang harus kami kerjakan di dalam hidup kami. Mampukan kami ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.